bosku. Wah, Ami lai. di mana? Di jalan John. Jalan mana? Jalan yang benar lah. Kayak mana ya? Kenapa? Ada knalpot standar tua. Ada sayang ada. Tapi dipakai lah. Pinjam dulu. Ada kawan kena tilang dia. Siapa? Ada aja. Tapi kita udah heboh kemarin tuh, udah dibahas. Bingung dia. Disuruh ganti di TKP. Aduh, nggak ada. Coba-coba yang lain dulu. Orang rata-rata nggak ada yang standar. Ada tuh. Ada tuh ya. Bentar lah, aku hubungi orang itu aja. Oke. Lanjut. Dah, cari masalah pagi-pagi ya kan. Itu ada kawan kena tilang. Katanya kasus itu knalpot. Jadi untuk biker ya kan, biker atau rider ya, bike itu biker orangnya, rider. Nah itulah gitu. Jadi kalau kami itu, makanya di klub kami kan kasusnya si knalpot aja. Padahal udah sering juga. Aku sendiri juga pernah kena tilang. Nah, jadi knalpot racing di Medan itu tidak dibenarkan menggunakan knalpot racing. Kecuali sultan, maksudnya kecuali banyak duit dia, orang-orang yang punya nama, nah itu boleh lah ya kan, boleh pakai racing. Jadi kalian tahu sendiri lah kalau di negara kalian, di daerah kalian di mana? Kalau di daerah kalian di mana knalpot racing? Emang itu katanya sih aku juga nggak paham tentang peraturan atau undang-undang ya, cuman aku kena tilang itu kan nampak dia tulis pasal berapa kan, karena aku sih sekali kena tilang masalah knalpot itu kalau nggak salah pasal 285 itu nggak salah. Kalau salah ya dikoreksi ya, diperbaiki. 285. Jadi di situ bunyinya itu kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalan. Nah, situ ada misalnya itu ada spion atau lampu atau knalpot, itulah dia. Jadi berhubungan dengan teknis ya atau bentuknya gitu sih. Itu kalau untuk knalpot. Macam mana ya kan? Namanya anak muda dan knalpot itu biasanya juga anak muda apanya tersangkanya. Ya jiwa-jiwa muda lah, lah jiwa-jiwa muda itu gimana ya kan. Jadi susah gitu antara apa ya, biasa kalau knalpot sih kembali ke style ya, gaya. Jadi kalau anak muda pada umumnya kalau bawa kereta knalpotnya nggak kayak gitu, nggak racing, tak sodap John, tak sodap. Jadi kalau racing itu kan dia wet itu.
Kalau kereta besar sih nggak tahu ya, itu juga ada ukurannya sih kayaknya, 80 dB atau 82 dB gitu. Ya kalian kalau udah tahu tentang undang-undang itu ya kita sharing-sharing aja ya. You share lo, you komen. Jadi kita sama-sama tahu kan. Jadi pada umumnya memang anak muda sih yang buat pelanggaran itu. Memang cantik John. Kalau dia kereta itu pakai knalpot racing cantik. Memang kemana ya kan? Iya sih, aku sendiri juga kayaknya awak naik kereta ini kan dodong mak gini aja lah nengoknya ya, spion aja lah. Oh oke kici muat, seru gitu, orang pada minggir gitu. Jadi kadang kan klakson nggak denger ya kan, orang pada pakai headset, jadi orang klakson tuh nggak denger dia jalan tengah. Kalau pakai knalpot itu kan minggir semua view gitu, astaga, minggir semua dia kan, minggir semua. Calon mantu mau lewat ya, minggir semua, minggir semua, calon mantu mau lewat gitu ya. Jadi kalau di Medan itu ya, ini sih cuman menurut aku itu di Medan itu pelanggaran itu yang sering yang dilanggar sama anak muda itu ya dua aja sih. Pertama, nggak pakai helm, itu payah bilang John. Sekeras-kerasnya helm, lebih keras lagi kepalanya, sampai dia nggak mau pakai helm. Berbagai macam alasan tuh. Nah, nanti yang pening lah, yang inilah, yang jaraknya deket lah, jarak deket sini ke bulan pun deket ya kan. Tapi gitulah. Kalau itu aku masa dulu itu ya curhat sikit lah ya kan, masa kayaknya SMA itu, batasnya SMA nggak pakai helm. SMA emang belum boleh ya kan, SMA kan belum boleh. Aku sih dulu udah gitu. Nah itu kalau ke sekolah nggak pernah pakai helm, pakai topi aja. Itu pernah juga ditilang gitu. Nah, jadi sekarang itu cuman kayaknya sih udah berkurang lah. Untuk pelanggaran helm itu udah berkurang sih. Karena helm sekarang juga cantik-cantik. Saking cantiknya nggak mau pisah dia. Begitu parkir, nah dibawanya helm-helmnya, dipeluknya, dipegang erat-erat. Nggak peduli dia. Kalau jalan sama ceweknya pun, sama pacarnya pun, helm yang dia utamakan ya kan. Nggak peduli ceweknya diambil orang, yang penting helm jangan diambil. Gitu lah kira-kira. Makanya kalau aku cari helm ya udahlah, ikhlas aja gitu. Lebih enak sih cari yang jelek aja, yang biasa-biasa gitu kan. Jadi kalau parkir nggak pusing, nggak ribet. Terus sekarang cantik loh, full face, yang apa, yang mau model apa, model Predator juga ada, model tabung gas juga ada ya kan. Jadi pelanggaran itu sering dilakukan gitu, sering terjadi, dan biasanya juga yang dibonceng jarang mau pakai helm. Pokoknya itu dia. Kalau itu sih tertuang di pasal berapa ya? Pasal 57 kan? Pasal 57 dan pasal 106 itu ya. Pasal 57 itu ayat 1-nya itu apa, perlengkapan ya,
harus menggunakan perlengkapan. Pasal 2-nya itu perlengkapan yang dimaksud itu helm standar bagi kendaraan bermotor. Sekali lagi kalau salah John, tolong diinformasikan John ya. Nanti salah penyampaian pula. Itu setahu aku sih. Itu undang-undang nomor 22 tahun 2009. Jadi pasal 57 ayat 1 tentang helm SNI. Itu dia. Kalau kita kena tilang itu 1 bulan kurungan atau bayar denda lah 250.000. Sedikit ya kan John? Sedikit itu John. Bila dibandingkan kepala pecah. Pecah berabe. Itu pelanggaran pertama. Yang kedua ya seperti itu tadi kan. Ini kameranya kok asik merosot-merosot ya. Yang kedua itu ya itu tadi knalpot. Knalpot, kalau nggak knalpot itu spion. Orang jarang kali atau males kali pakai spion. Nah, cuman kalau spion sama knalpot ini satu pasal kayaknya. Dirangkum dalam satu pasal, yaitu 285 itu. Karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalan. Sama juga itu kurungan 1 bulan atau 2 bulan ya, aku lupa. Dendanya 250.000. Itu maksimal denda maksimal 250.000. Cuman kalau ditilang, kemarin aku ditilang kasusnya knalpot. Ditilang ya udah, aku minta tilang, aku bayar apa? Aku bayarnya di bank. Jadi kertas biru itu ya kalau nggak salah ya. Dikasih kertas biru. Kalau bayar di bank itu kasih kertas biru. Jadi aku bayar, udah. Karena kan kalau kita ditilang, kita mau bayar ke bank ya, bilang aja info mau transfer bank atau bayar di bank atau apalah itu. Nah nanti dia akan minta nomor telepon kita, nomor handphone kita. Nanti beberapa menit kita dapat SMS. Kalau nggak hari ini, besoknya kita dapat SMS. Mohon melakukan pembayaran ini dengan nilai denda sekian. Udah dikasih virtual account-nya. Jadi kita bayar ke bank, udah kita jumpai lagi Pak polisinya itu tadi. Polisinya. Kadang kan surat tilangnya itu masih dibawa dia, masih dibawa round dia. Entah mungkin memang ada beberapa jam gitu kan, harus serahkan ke kantor gitu kan. Nah itu aku nggak tahu. Cuman kebetulan kemarin waktu aku udah selesai pembayaran, aku balik ke situ masih dibawa dia. Ya pokoknya kalian pandi-pandi lah naik kereta ya kan. Karena sepandi-pandi tupai melompat juga jatuh juga gitu katanya. Jadi sepandi-pandi sekencang-kencang kalian naik kereta ketangkep juga, kena tilang juga gitu. Jadi ya you know lah bagaimana how to ride ya kan. Patuhi rambu-rambunya ya sepatu kau ya kan. Padahal melanggar juga. Ya wes. Itu tadi sharing-sharing kita ya kan. Sharing-sharing di pagi hari. Semoga menjadi masukan yang kalaupun kita nggak tahu hukum, cari tahu aja sedikit. Kita cari, misalnya ini kita mau ngelakukan ini kan, kira-kira kalau aku gini salah nggak ya kan? Nah kita cari dulu pasalnya. Ada pasalnya, mainkan. 2,5-nya aku bayar ya kan. Denda 2,5. Ya udah, terserah kalian lah mau dilanggar atau enggak ya kan. Tapi itu tadi sekencang-kencangnya kalian bak kereta kena tangkap juga. Oke. Jadi semoga nggak ketangkep lagi dan nggak ditilang lagi itu esok-esoknya. Cobalah bersikap
jenuh atau bosan atau jerah atau ya udahlah gitu, kita patuhi aja peraturan. Namanya peraturan membuat kita teratur, nggak ada salah juga gitu. Dan Pak Polisinya juga memang itu tugasnya ya kan, mau kemana lagi. Daripada kita capek-capek berdebat sama Pak Pol, ya wes gitu, hilang aja lah, capek con. Oke Don, itu aja Don, semoga kedepannya kita nggak kena tilang. Nah, kalau saya ini aku mau ngeplok ini mungkin ada juga aturannya ya, aturan dilarang ngeplok kendaraan, tapi ntar kita cari lagi. Oke. Thank you not to skip this video, and ini videonya ya.